Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Hidayatullah. Saya berasal dari Kota Langsa dan saya prodi dengan PGSD Uni 7 dengan NIM 2304163. Nah, di sini saya ingin membahas topik yang sangat penting dan juga sangat relevan dengan perkembangan zaman kita, yaitu dengan judul Strategi Pembelajaran Inovasi dan Integrasi di Era Budaya Digital. Nah, saya juga di sini ingin menjelaskan dari judul tersebut, yaitu kita juga hidup di era yang disebut juga sebagai era disrupsi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan belajar. Budaya digital bukan hanya juga sekedar fenomena, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari, terutama bagi generasi kita, yaitu dengan generasi Z, generasi muda yang kita didik hari ini. Sebagai pendidik, kita tidak bisa tinggal diam. Ya, kita juga harus ikut bergerak, berpartisipasi, beradaptasi, bahkan menjadi tonggak penggerak perubahan itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita tidak bergerak, pendidikan itu akan sangat tertinggal dan juga peserta didik tidak akan siap menghadapi tantangan di masa yang depan. Nah, pada sesi ini kita juga akan mempelajari apa itu budaya digital dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang kedua, mengapa strategi pembelajaran itu harus berubah. Yang ketiga, bagaimana merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan integrasi sesuai dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Langsung saja kita mulai dengan memahami bagaimana konteks budaya digital terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya budaya digital dan dampaknya pada pendidikan. Budaya digital adalah budaya yang berkembang karena penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga mencakup bagaimana cara kita dalam mengakses informasi, berkomunikasi, bekerja, hingga berpikir. Generasi peserta saat ini sering juga kita sebut dengan generasi Gen Z atau generasi Alpha, yang disingkat Gen Z dan Gen Alpha, yang lahir tumbuh dalam di dunia digital. Mereka tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tapi sudah menganggapnya bagian dari diri mereka sendiri. Seperti beberapa karakteristik mereka, yaitu yang pertama, sesuai dengan terbiasa dengan informasi itu lebih cepat dan instan. Yang kedua, lebih menyukai visual dan audio daripada teks panjang. Yang ketiga, mereka itu cenderung multitasking dan cepat bosan. Yang keempat, ini mungkin senang belajar lewat eksplorasi dan pengalamannya mereka itu langsung. Yang terakhir itu mereka itu memiliki ketergantungan tinggi dalam perangkat digital. Ini juga menimbulkan dua dampak besar bagi pendidikan kita saat ini. Yang pertama yaitu dengan perubahan metode belajar. Metode pembelajaran konvensional seperti ceramah panjang dan pembelajaran pasif mulai kehilangan daya tarik. Mereka lebih tertarik pada pendekatan yang interaktif, kolaboratif, dan juga dinamis. Yang kedua, kebutuhan akan fleksibilitas. Mereka tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Mereka ingin bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan juga cara mereka, preferensi mereka itu sesuai. Oleh karena itu, pembelajaran perlu bertransformasi namanya. Kita juga perlu merancang strategi pembelajaran yang secara inovatif dan juga terintegrasi sesuai dengan teknologi digital kita, tanpa mengabaikan esensi pendidikan itu sendiri, dengan cara membentuk karakter, mengasah kemampuan berpikir kritis, dan juga menumbuhkan jiwa semangat belajar itu sampai akhir hayat. Yang keempat itu ada namanya microlearning. Microlearning ini cara penyampaian materinya itu dengan cara dalam potongan kecil, ringkas, dan juga fokus terhadap satu topik spesifik. Microlearning ini sangat cocok untuk pembelajaran berbasis perangkat mobile. Manfaatnya itu ya, pertama ada namanya mempermudah retensi informasi. Yang kedua, microlearning ini dapat diakses secara fleksibel dan juga kapanpun. Yang ketiga, sangat cocok untuk penguatan konsep secara berulang.
Yang kelima itu ada namanya collaborative learning, yang mana pembelajaran yang lebih mengedepankan kerjasama antar siswa. Kolaborasi tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga terjadi secara daring menggunakan alat bantu digital seperti Google Talk, Padlet, atau forum diskusi. Lalu kita berlanjut ke integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan visual, tampilan LMS atau aplikasi pembelajaran infografik AI. Setelah memahami strategi-strategi inovatif, langkah selanjutnya atau berikutnya itu ialah dengan mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran. Teknologi dalam pendidikan bukan sekedar alat, tetapi menjadi ekosistem yang membentuk ulang proses pembelajaran. Mari kita bahas beberapa bentuk integrasi teknologi yang paling umum dan juga paling efektif. Yang pertama, ada Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Canvas memungkinkan guru untuk dalam menyusun materi, memberikan tugas, melacak kemajuan siswa, dan juga memberikan feedback secara langsung. Keunggulan dari LMS ini, yang pertama itu ada terstruktur dan juga efisien. Yang kedua yaitu mudah diakses kemanapun dan di kapanpun. Yang ketiga itu ada mendukung pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, menggunakan kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan Artificial Intelligence atau AI. Ini salah satu yang lagi sering dicari dalam Gen Z, yang paling rekomendasi sekarang nih. AI dalam pendidikan memiliki banyak potensi. Yang pertama dengan adaptive learning. Sistem menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan performa siswa tersebut. Dengan automated feedback, dengan memberikan evaluasi terhadap langsung evaluasi tersebut dan terhadap tugas. Lalu ada deteksi dini dalam kesulitan belajar. Sistem menganalisis data tersebut untuk memberi peringatan jika siswa mengalami hambatan. Namun, yang perlu digarisbawahi penting untuk diingat bahwa AI harus berada di bawah kontrol dan juga etika guru sebagai pendidik utama. Yang ketiga itu ada nama Augmented Reality atau AR dan juga Virtual Reality atau VR. Nah, teknologi ini membuka terobosan baru dalam memahami konsep abstrak. Misalnya, melihat anatomi tubuh manusia itu dalam bentuk 3D. Nah, kemudian ada namanya mengunjungi museum sejarah dunia itu secara virtual. Nah, yang terakhir itu simulasi percobaan laboratorium itu tanpa resiko. Teknologi ini paling relevan dan juga sangat kuat untuk menumbuhkan pengalaman belajar dan juga yang paling imersif dan tak terlupakan.